Banyuwangi. Banyuwangi merupakan kabupaten terbesar di Jawa Timur dan merupakan salah satu destinasi wisata favorit. Kota tersebut berada di ujung timur Pulau Jawa dengan potensi wisata yang luar biasa. Selain itu, kabupaten yang memperoleh julukan The Sunrise of Java mempunyai wisata-wisata alam yang tak kalah menarik. Sebagai kota wisata, banyak wisata yang akan kita bahas pada video kali ini. Salah satunya adalah Pulau Merah. Pulau Merah merupakan bagian dari Ijen Geopark yang diakui oleh UNESCO. Bukan hanya itu, banyak tempat wisata yang lainnya tak kalah menarik, seperti Pecalan Beach, dan Pantai Bumi. Tidak hanya menghadirkan wisata suasana laut, Banyuwangi juga memiliki wisata hutan seperti hutan pinus dan juga air terjun Kembar Arum. Jika membahas wisata Banyuwangi, tidak lengkap rasanya jika tanpa wisata Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan ikonik Banyuwangi dan juga diakui UNESCO. Cukup sekian dari saya, Ahmad Felani Najmi, kelas 24. Jika ada tutur kata yang salah dan video yang kurang enak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang tumbuh dari masyarakat secara turun-temurun. Ia bukan hanya soal budaya, tetapi tentang caranya hidup dan cara menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Maha Sang Pencipta. Perkenalkan, nama saya Raziel Ahmad Albani dari kelas 10-4. Akan menampilkan kearifan lokal yang ada di Tasikmalaya, yaitu Kampung Naga. Simak video berikut ya. Di tengah arus modernisasi yang begitu deras, masih ada satu tempat di mana waktu seolah berjalan lambat. Sebuah kampung yang memeluk erat warisan leluhur. Menjaga tradisi leluhur dalam keheningan dan kesederhanaan. Inilah Kampung Naga, sebuah cermin kearifan lokal di tanah Sunda. Kampung Naga adalah salah satu contoh nyata kearifan lokal yang masih lestari hingga kini. Di tengah perkembangan zaman, mereka tetap setia pada nilai-nilai leluhur, hidup dalam kesederhanaan, menjaga lingkungan, dan menjunjung tinggi adat istiadat. Kampung Naga terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terletak di lembah yang subur di antara perbukitan. Kampung ini dikelilingi oleh hutan, sungai, dan persawahan yang menjadi sumber kehidupan utama warga. Akses menuju kampung ini melalui 44 tangga yang menurun, seolah menuntun kita turun dari dunia modern ke dunia yang lebih tenang dan alami. Warga Kampung Naga hidup dalam sistem sosial yang erat dan harmonis. Mereka memegang teguh prinsip gotong royong, saling membantu dalam setiap kegiatan, dari membangun rumah hingga bertani. Hubungan antar generasi sangat erat, silih asah, silih asuh, dan silih asih.
Anak-anak belajar langsung dari orang tua dan sesepuh tentang etika, nilai, dan keterampilan hidup. Mereka hidup tanpa listrik, tanpa alat elektronik modern, dan menolak teknologi yang dianggap dapat mengganggu keseimbangan alam dan tradisi. Bangunan-bangunan yang ada di Kampung Naga dibangun dengan arsitektur tradisional. Dinding bilik bambu, atap icuk, lantai dari kayu dan menghadap kiblat. Tidak boleh ada bangunan dari semen, tidak boleh ada cat mencolok. Semuanya setara dibangun sesuai pakem adat. Sedangkan infrastruktur jalan di kampung ini menggunakan batu dari sungai. Terdapat kurang lebih 113 bangunan dalam area 1,5 yang terdiri dari 110 rumah warga dan satu tempat ibadah. Selain itu juga terdapat balai pertemuan dan lumbung padi dan bumi ageng. Masyarakat Kampung Naga juga menjaga budaya lisan dengan ketat. Upacara adat seperti hajat masih menjadi wujud rasa syukur kepada Tuhan dan leluhur, dilakukan dengan penuh hikmat dan kebersamaan. Semua aktivitas dikendalikan oleh norma adat yang dijaga oleh sesepuh kampung, yang disebut kuncen. Mereka juga sangat menjaga hutan keramat, tidak boleh sembarangan orang masuk atau mengambil sesuatu darinya. Di tengah derasnya globalisasi, Kampung Naga menunjukkan kepada kita semua bahwa kearifan lokal adalah harta tak ternilai. Mereka tidak menolak perubahan, tetapi menyaringnya dengan bijak. Dari Kampung Naga kita belajar bahwa hidup selaras dengan alam dan menjaga tradisi leluhur bukanlah suatu kemunduran, melainkan sesuatu kemajuan yang penuh makna. Mari kita menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syamad Prakoso dari kelas S4. Saya akan melakukan perjalanan ke salah satu kearifan lokal yang ada di Bojonegoro, yaitu Kayangan Api. Mari ikuti perjalananku. Jangan kemana-mana, tetapi Ahmad Syamad Prakoso. Saya sekarang sedang dalam perjalanan menuju Kayangan Api. Jarak pusat kota sampai pada tujuan yaitu 30 km. Ayo, let's go. Tapi kok jadinya kamu Nanti terjadi karena keluarnya gas metana yang terus-menerus terbakar. Iya. Halo teman-teman, saya sudah di pintu gerbang Kayangan Api Bojonegoro, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Mari kita ikut perjalanan saya. Wisata Kayangan Api yang berada di Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kearifan lokal yang unik dan menarik. Kayangan Api
adalah fenomena alam yang terjadi karena keluarnya gas metana dari tanah yang terbakar hingga menimbulkan api yang terus-menerus menyala. Masyarakat Bojonegoro telah lama mengenal fenomena alam ini. Hingga akhirnya masyarakat Bojonegoro menjadikannya tradisi dan kepercayaan fenomena alam ini. Dengan pengembangan wisata kayangan api ini, masyarakat Bojonegoro telah berhasil meningkatkan kesadaran dan menjadikannya wisata yang baik, hingga serta meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap lingkungan alam. Ini adalah bentuk dari kayangan api yang biasa disebut api abadi. Oke, terima kasih dari saya bernama Ahmad Isyam Azizi X4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya lahir di Mojokerto dan bersekolah di kota Jombang. Ternyata Mojokerto memiliki banyak peninggalan bersejarah kerajaan pada masa pemerintahan Majapahit. Menjadi kebanggaan diri sendiri dan saya bangga lahir di kota yang penuh bersejarah. Kota saya Mojokerto, banyak peninggalan bersejarah seperti diantaranya Candi Gapura Wringin Lawang adalah gapura atau pintu utama masuk kerajaan Majapahit. Kolam Segaran, Candi Bajangratu dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit abad ke-13 Masehi. Candi Brahu adalah tempat peristirahatan para raja Majapahit. Buddha tidur. Candi Tikus adalah tempat pemandian keluarga raja. Candi Gentong. Raden Wijaya adalah raja pertama Majapahit. Patih Gajah Mada terkenal dengan Sumpah Palapa. Makam Islam Troloyo. Sayyid Jumadil Kubro, kakek dari Sunan Ampel. Terima kasih telah menemani Alan jalan-jalan mengenal peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yang ada di Mojokerto. Nama saya Tirtana Kita. Saya akan mengerjakan tugas P5 dengan kearifan lokal. Saya akan menampilkan permainan tradisional yang bernama tetek truk dengan cara bermain seperti berikut. Sudah seperti itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulviano Cahya Maulana dari kelas 10-4. Di sini saya akan berangkat untuk menjelaskan sejarah tentang kota Surabaya dan beberapa wisata dan monumen yang ada di kota Surabaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lagi wisata di Pasar Kya-Kya. Ya, seperti inilah wisatanya. Dan Kya-Kya itu alias kembang Jepun memiliki sebuah arti, yaitu kembang yaitu arti bunga dan Jepun yang artinya Jepang. Nama kembang Jepun adalah istilah perempuan pelacur yang dibawa oleh pasukan Jepang untuk memenuhi nafsunya dan menjadikan kembang Jepun menjadi tempat prostitusi terbesar. Sekian. Oke, selanjutnya kita di wisata ini Bambu Runcing. Ya, Bambu Runcing memiliki kisah unik di balik sejarahnya ini. Bambu Runcing memiliki 5 bambu yang dipajang di ikonik di kota Surabaya, dan ceritanya Bambu Runcing ini adalah senjata untuk melawan para Belanda pada tanggal 9 bulan November tahun 1945. Sekian. Kota Cirebon atau dijuluki dengan Kota Udang yang memiliki ikonik yaitu keraton atau kerajaan, karena Cirebon merupakan kerajaan Islam ternama di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Keraton Kesepuhan yang didirikan pada tahun 1592 oleh Sunan Gunung Jati. Di situs pertama Keraton Kesepuhan yaitu Museum Pusaka Keraton Kesepuhan dengan langsung dipandu oleh pemandu Keraton Kesepuhan. Banyak sekali peninggalan oleh Sunan Gunung Jati seperti pedang, pusaka, senjata, bom, tombak, baju zirah, topeng, peti, dan lain-lain. Dan ini adalah peninggalan Sunan Gunung Jati, yaitu kereta Singa Barong yang biasa dinaiki atau digunakan para sultan setiap 1 Muharram. Dan ini ada gamelan yang biasa digunakan untuk menyambut para tamu dan digunakan untuk setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini ada Garuda Mina yang biasa digunakan untuk tandu anak hitanan para raja. Dan ada ukiran Ganesha naik gajah yang diartikan di atas langit masih ada langit. Dan ada juga peninggalan Sunan Gunung Jati yaitu kitab-kitabnya. Di antaranya kitab Wijaya Kusuma dan kitab Bima Suci dan juga kitab Safina dan masih banyak kitab lainnya. Selanjutnya, patung 2 ekor macan putih ini merupakan simbol kebesaran dari Kesultanan Cirebon sebagai penerus kerajaan Majapahit. Dan kita memasuki wilayah Istana Keraton Kesepuhan. Situs terakhir Keraton Kesepuhan yaitu istana yang biasa digunakan para raja untuk melaksanakan acara-acara besar dan menyambut tamu-tamu besar para raja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.